Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Bapak Deputi Kemenko Pangan, Bapak Tatang, kemudian Pak Ketut, Deputi Bapanas, termasuk Pak Uang Afdal, selaku Direktur Operasional dari Bulog. Pagi hari ini kami sengaja dengan teman-teman dari ID Food juga melaksanakan monitoring harga sembako di beberapa pasar. Dari monitoring kami, dua pasar ini, tadi Pasar Rawamangun, kemudian yang kedua ini adalah khusus pasar beras yang ada di Cipinang. Nah, syukur alhamdulillah saya laporkan kepada media untuk harga beras saya yakinkan sesuai dengan HET. Ya. Khusus yang ada di Cipinang rata-rata semua di bawah HET. Baik harga medium, beras medium maupun harga beras premium. Yang mana harga beras medium itu umum harganya adalah 13.500 sesuai dengan aturan Bapanas. Sedangkan untuk harga beras premium sesuai aturan dari Bapanas adalah 14.900. Dan rata-rata di sini harga mediumnya di bawah 13.000, sedangkan harga premium rata-rata di sini harganya di bawah Rp14.000. Sedangkan khusus untuk beras SPHP yang tadi kita temukan di lapangan itu sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Bapanas, yaitu per kilonya 12.500. Tidak ada yang naik dan itu standar. Dan kemarin juga Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bapanas waktu kunjungan ke Surabaya dengan kami juga melakukan pengecekan di Pasar Wonokromo dengan harga yang sama, bahkan di sana lebih murah jadi 62.000 per 5 kilo. Itu untuk beras kami laporkan. Sedangkan untuk kami laporkan khusus minyak kita, ya, minyak kita ini ada temuan. Ya, coba minyak kitanya Mbak sini. Minyak kita ini, ya, minyak kita tadi di Pasar Rawamangun, termasuk kemarin Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bapanas di Pasar Wonokromo Surabaya menemukan harganya 16.000. Nah, ini melebihi dari HET, yang mana HET sesuai dengan ketentuan di sini sudah tertulis 15.700. Nah, ini nanti tolong Satgas Pangan, ya, ini ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti agar disesuaikan dengan HET 15.700. Kalau memang yang nakal para pengecernya, ya pengecernya diberikan sanksi. Namun apabila yang nakal itu distributornya, ya distributornya yang diberikan sanksi. Ini dari kami, dan ini kami langsung serahkan ke mana Satgas Pangan. Sini. Nih, Satgas Pangan ini. Nih ya, coba pegang. Ini sebagai barang bukti untuk ditindaklanjuti. Kemudian telur. Ini telur tadi kami beli per kilo harganya 32.000. Seyogyanya aturan telur itu harganya adalah maksimal 30.000. Nah, ini juga tolong nanti Satgas Pangan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan supaya harga telur standar maksimal adalah 30.000 per kilogram, supaya kita meringankan beban para masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru, supaya harga tetap stabil dan tidak melonjak tinggi. Ini makanya kami dengan seluruh jajaran pangan, baik Kemenko Pangan, Bapanas, Bulog, melaksanakan monitoring dan operasi pasar sekaligus. Mungkin ini dari kami, dan ini kami serahkan ke Satgas Pangan sebagai barang bukti. Nanti tolong ditindaklanjuti. Mungkin ini laporan kami dari temuan dua pasar. Silahkan mungkin dari
Bapanas, Pak Ketut menyampaikan Saya kira dengan Pak Menko. Cukup. Cukup. Oke. Baik, dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari hasil temuan tadi, kenapa pedagang itu masih jual minyak kita SHT, Pak? Apakah ada alasan tertentu gitu, dan menurut juga kenapa mereka masih jual di atas harga acuan? Baik, terima kasih. Tadi yang saya peroleh informasi, kenapa saya tanya, Ibu kok jualnya 16.000? Alasannya cari kembaliannya susah, Pak, 300 perak katanya. Oh, saya bilang nggak boleh. Yang namanya harga eceran tertinggi harus disesuaikan dengan aturan pemerintah, yaitu 15.700 harga minyak gorengnya. Kalau Ibu mau luruskan jadi 16.000, saya bilang, Ibu kasih bonus, entah kasih cabe atau kasih kecap yang harganya 3.000, jadi 16.000, jadi konsumen nggak dirugikan, Bu, saya bilang gitu. Nah, ini saya himbau juga kepada para pengecer, jadi harganya jangan dinaikkan dengan alasan harganya dilempengin jadi 16.000. Nah, kalau memang harus 16.000, diberikan bonusnya apa yang seharga tambahannya 3.000 rupiah. Bisa kecap, bisa garam, bisa macam-macam, monggo silahkan. Tapi harga jual minyak goreng harus 15.700. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, Mbak Media, untuk stok sebetulnya minyak goreng ini kan Indonesia adalah sebagai produsen minyak goreng terbesar sedunia. Jadi tidak ada alasan sebetulnya stok itu terbatas. Seyogyanya stok kita harusnya melimpah. Nah, ini kami akan dalami kenapa tadi disampaikan oleh para pengecer, katanya mereka kesulitan mendapatkan stok minyak kita. Nanti tolong sekali lagi Satgas Pangan ya ditindaklanjuti. Kenapa alasannya kok sampai kesulitan mendapatkan stok bahan dari minyak kita tersebut. Terima kasih masukannya dari teman-teman media. Pak, tadi ada temuan beras yang harganya 17.000 itu beras apa ya, Pak? Tadi di Rawamangun ada satu toko ada nyebutin 17.000 itu beras apa ya, Pak? Beras premium. Premium ada itu tadi. Beras premium. Beras premium mereknya apa tadi ya? Di Rawamangun beras ini, Pak. Apa? Beras curah. Beras curah tadi, Mbak. Ya. Kalau intinya kalau beras secara umum beras itu relatif aman. Baik harga beras premium maupun harga medium. Contohnya yang di sini dari 3 titik lokasi grosir beras, semuanya rata-rata beras premium itu di bawah 14.000. Sedangkan untuk di beras medium rata-rata di bawah 13.000. Pak Ketut, tadi kan sempat bertanya juga ke pedagang terkait cabai yang mahal itu mencapai 80.000, Pak, untuk yang rawit. Katanya emang stoknya lagi rebutan gitu antara pedagang. Nah, itu mitigasi dari Bapanas sendiri gimana sih, Pak? Begini, kalau cabai teman-teman secara produksi kami sudah kolaborasi dan koordinasi dengan teman-teman Kementan, produksi sangat banyak. Namun memang kondisi hujan ini pasti akan mengganggu. Nah, kemarin Pak Mentan sudah beri hampir 40 ton loh dari Aceh Benar Meriah dorong ke sini. Ini udah mulai turun. Kemarin cabai ada yang 80 udah turun. Sekarang tadi kita lihat antara 50 dan 40 sampai 50. Sebenarnya masih bagus. Udah mulai turun ya harga cabai. Tapi rawit masih 80, Pak. Ya, kalau rawit masih agak tinggi, tapi di beberapa tempat yang kita tanya juga ada yang 50-an sekian. Udah berturun dia. Jadi di pasar itu kan variatif tuh. Kayak telur, di sini 30, di situ 32, di sini 31. Jadi ada pintar-pintar ini untuk bergerak, untuk melihat. Sehingga sebenarnya secara rata-rata posisi harga cabai secara prinsip sudah menurun dengan dukungan dari pasokan dari Benar Meriah dan lain sebagainya. Kita berharap tidak hujan terus. Kalau begitu tidak hujan, ini akan turun terus. Dan saya komunikasi terus dengan teman-teman petani. Jadi petani menyampaikan, Pak, setelah panjang hujan, metiknya tidak ada, produksinya banyak. Jadi gitu ya, jadi beda ya posisinya, bukan tidak ada barang. Barangnya banyak, produksinya banyak, begitu hujan, metiknya tidak ada. Sehingga kadang-kadang hari ini begitu hujan, berkurang pasokan, besok nggak hujan, tambah pasokan.
Sehingga dia akan menyesuaikan. Harganya tinggi, kemudian dapat yang rendah, dia akan turun terus. Dan selalu ingat teman-teman, cabai itu adalah barang yang sangat-sangat perishable. Nah teman-teman harus bisa melihat, saya mengajak masyarakat, kadang-kadang cabai pernah harganya berapa? 20.000 kan, 25.000 kan. Kala itu teman-teman rendah banget harganya. Nah kemudian pada saat dia kena hujan dan lain sebagainya agak tinggi. Nah tolong dirata-ratakan. Begitu saya selalu merata-ratakan biasanya. Begitu kita rata-ratakan maka masyarakat dalam 1 tahun, periode 1 tahun mereka akan mendapatkan rata-rata di range harga acuan. Nah kita berharap sekarang dengan pasokan benar meriah dan upaya yang dilakukan ke teman-teman Kementan bersama Bappenas dan semua, ini harga cabai sudah berangsur turun. Demikian. Ya. Baik. Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih teman-teman media. Kami senang diingatkan teman-teman media sebagai kontrol kami. Kemudian kami juga sampaikan ke teman-teman media, mulai hari ini seluruh jajaran Bulog dengan stakeholder pangan, baik Kemendak dan lain sebagainya yang di Disperindak ya, Disperindak di masing-masing kabupaten kota juga melaksanakan kegiatan monitoring dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya apa? Untuk menjamin, mengontrol harga-harga supaya tidak naik menjelang Natal. Natal ini kan tinggal besok nih. Biasanya momen orang belanja nih hari ini. Makanya sekarang seluruh jajaran Bulog se-Indonesia, pimpinan wilayah sampai cabang dengan teman-teman Disperindak dari kabupaten kota melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi kita serentak seluruh Indonesia hari ini, termasuk juga nanti kami perintahkan, kami rencanakan dilaksanakan tanggal 29 Desember. Tujuannya apa? Nanti tanggal 29 untuk mencegah supaya harga-harga tidak naik pada saat menjelang tahun baru. Jadi ini menjelang Natal kita laksanakan monitoring sama-sama, nanti menjelang tahun baru juga kita laksanakan monitoring sama-sama. Sehingga harga-harga itu tetap stabil dan masyarakat khususnya konsumen juga merasakan tidak terlalu mahal, ya, bahkan harga sesuai dengan HET. Memang tadi disampaikan khususnya cabai dijelaskan oleh Pak Ketut, cabai itu memang fluktuatif. Mungkin hari ini pagi ini mahal, begitu siang datang barang banyak masuk, itu turunnya bisa 50.000 bahkan, sampai seperti itu. Nah ini sangat fluktuatif memang kalau cabai. Sedangkan khusus untuk beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya yang betul-betul dipasok oleh pemerintah ini yang betul-betul kita jaga. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita sudah melaksanakan di lapangan, ya. Nanti ada temuan langsung dilaporkan ke yang Satgas yang ada di lapangan langsung. Dan kita juga ada hotline. Hotline kita juga ada, hotline-nya Bulog ada, hotline Bappenas juga ada, hotline-nya dari Kemenko Pangan juga ada. Monggo silakan masyarakat yang mau melaporkan, kami terima kasih sekali sebagai alat kontrol kami untuk memerintahkan Satgas-Satgas yang ada di jajaran. Dan teman-teman Satgas Pangan dari Polri dan kami tidak ada tanggal merah Pak, tanggalnya hitam semua Pak, tenang aja Pak. Gimana Mas? Beras curah yang mana ya? Oh tadi langsung kita tindak lanjuti oleh Satgas Pangan untuk diyakinkan itu 17.000 mereknya apa, kemudian berapa beli dari distributornya. Nah itu nanti didalami oleh Satgas Pangan supaya dipastikan harga itu tidak lebih dari harga eceran tertinggi. Mungkin dari situ ada beras itu memiliki kelebihan, apakah dicampur zinc atau dicampur vitamin-vitamin lain kan ada. Jadi ini perlu kita dalami dulu, setelah kita dalami nanti bisa kami laporkan, demikian. Oke cukup Mas ya, Mbak semuanya, ya, matur nuwun semuanya, tetap semangat, selamat Natal dan Tahun Baru semuanya.